Selamat sore, di sini kami akan menjelaskan aplikasi perpustakaan menggunakan Framework 7. Perkenalkan, nama saya Joel Gunawan Pangaribuan dengan NPM 2185100049. Pertama, saya akan menjelaskan tabel petugas. Ketika kita ingin masuk ke halaman home perpustakaan, kita akan melakukan login terlebih dahulu. Ketika petugas tidak mempunyai akun, maka petugas harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini kita dapat melihat bahwa di sini ada tulisan belum mempunyai akun. Maka kita akan klik, lalu akan memunculkan prompt tambah data petugas. Yaitu kita akan memasukkan inputannya berupa nama petugasnya, jenis kelamin, username, dan password. Setelah kita buat petugasnya admin, jenis kelaminnya laki-laki, username admin, dan passwordnya adalah admin. Itu kita registrasi, maka data akan berhasil disimpan. Lalu kita akan login ketika kita sudah registrasi. Nah, misalnya kita input password yang salah, maka akan memunculkan pesan itu gagal. Tetapi kita buat dengan username yang benar dan password yang benar, maka akan memunculkan kata berhasil login. Setelah kita berhasil login, maka akan memunculkan tampilan home, yaitu perpustakaan Desa Helvetia. Di sini akan memunculkan beberapa buku-buku yang akan diterbitkan. Lalu kita akan kembali. Nah, di sini adalah menu-menunya, yaitu ada buku, pinjam buku, member, admin, dan logout. Nah, di sini saya akan membahas yaitu admin, karena saya mengerjakan tabel petugas. Lalu disinilah saya akan menambah petugas tadi yang sudah saya tambahkan tadi. Nah, admin tadi. Lalu, semisalnya petugas ingin mengubah suatu nama, username-nya, atau jenis kelaminnya, maka kita klik icon pensil tersebut. Nah, di sini admin jenis kelaminnya laki-laki, username admin. Nah, misalnya saya ingin ubah username-nya Joel dengan password Joel, maka kita update, data berhasil disimpan, lalu kita kembali ke admin. Nah, yang tadi username-nya admin, maka menampilkan username-nya Joel dan password-nya Joel. Lalu kita coba login terlebih dahulu lagi. Itu Joel, kita login, maka login berhasil. Dan jika kita ingin menghapus sebuah data petugas, maka kita bisa mengklik icon sampah tersebut. Nah, maka data berhasil dihapus dan nama Joel ini akan terhapus. Terlihat? Nah, nama Joel tersebut tadi sudah dihapus. Selanjutnya saya Hizky Raja Gultom dengan NPM 2185100064 akan menjelaskan bagian tabel buku. Di sini setelah login maka akan tampil home seperti berikut. Selanjutnya masuk ke bagian buku. Pada bagian tabel buku di sini kita dapat membuat tambah data buku, edit data buku, hapus data buku. Di sini selanjutnya saya akan pilih tambah data buku. Di sini saya masukkan ISBN-nya. Judul bukunya. Penerbitnya. Pengarangnya. Tahun terbitnya saya buat 2018. Dengan banyak buku yang ada 6. Lalu untuk menyimpan data buku tersebut, pilih button submit. Data berhasil disimpan. Untuk melihat data apakah berhasil disimpan, kita refresh. Selanjutnya masuk ke bagian buku. Sini sudah terlihat jelas bahwa buku yang ada sudah ada 2. Berarti data yang tadi kita inputkan sudah berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengedit buku. Jika
ada data buku yang salah, misalnya penerbitnya ingin kita ubah, pilih icon edit. Selanjutnya pilih bagian penerbit. Sini saya ubah bagian penerbit. Lalu kita pilih button update. Maka akan muncul pesan berhasil disimpan. Untuk melihat apakah data tersebut berhasil diedit, kita refresh. Selanjutnya pilih bagian buku. Kita melihat data buku yang telah kita ubah tadi. Sini bagian dengan judul buku pemrograman mobile, penerbitnya tadi Gramedia, dengan penerbit yang sekarang yang telah kita ubah menjadi Erlangga. Selanjutnya, jika buku tersebut tidak ada lagi di perpustakaan tersebut atau tidak diterbitkan lagi, kita dapat menghapus buku tersebut dengan pilih ikon hapus. Di sini muncul pesan berhasil dihapus. Untuk melihatnya, kita pilih buku lagi. Data buku tersebut sudah dihapus. Berarti proses penghapusan telah berhasil sehingga data buku tersebut tidak ada lagi dan tidak bisa dipinjam lagi. Selanjutnya, saya Nini Juli Melani Situmeang dengan NPM 218510053. Saya akan menjelaskan tentang tabel pinjam. Kita akan buka menu pinjam buku. Ini merupakan tampilan untuk data peminjaman buku. Jika kita ingin menambahkan data peminjaman buku, kita klik tambah data, lalu kita isi. Judul buku ini merupakan relasi dari tabel buku dengan tabel pinjam. Kita pilih desain web, lalu kita isi untuk tanggal pinjam, misalnya untuk tanggal 26 Januari, lalu untuk tanggal kembalinya di tanggal 2 Februari, maka lamanya 7 hari. Lalu kita simpan, akan muncul pesan berhasil disimpan. Ini tadi bisa dilihat yang dipilih untuk peminjaman tanggal 26 dan pengembalian tanggal 2. Jika kita ingin mengubah data peminjaman buku, kita klik ikon pensil. Misalnya kita akan mengubah untuk tanggal kembali, misalnya tanggal kembalinya di tanggal 4, lalu lama pinjamnya berarti 9, lalu kita submit, maka akan muncul pesan berhasil disimpan. Di sini sudah terubah untuk tanggal kembalinya tanggal 4 Februari dengan lamanya 9. Jika kita ingin menghapus data, maka kita akan klik ikon tong sampah atau trash. Kita hapus, lalu data akan dihapus. Oke, di sini saya pada bottom berikut saya ingin menjelaskan penjelasan dari kelompok kami itu tentang perpustakaan. Di sini saya dengan NPM 218510083. Sini kita dapat mengklik member, yaitu hal yang pertama kita lakukan adalah menambahkan data terlebih dahulu. Di sini kita dapat menambahkan data seperti yang saya buat di atas. Setelah itu kita nambahkan alamat tempat tinggal kita, ya, dan setelah itu kita dapat menambahkan nomor telepon kita. Kita klik submit. Setelah itu untuk menampilkan data kita harus mengklik tombol refresh yang ada sebelah kiri atas. Maka akan kita buka data yang telah saya buat. Setelah data tersimpan, kita dapat melakukan edit data ketika kita ingin mengubah data yang telah kita simpan tersebut. Kita dapat mengubahnya dengan menekan tanda pensil yang ada di sini. Kita dapat mengubah data seperti alamat saya yang dapat saya ubah. Kita dapat melakukan update seperti biasa, maka kita melakukan refresh terlebih dahulu. Maka data yang telah saya ubah tadi akan terubah
pada data alamatnya. Setelah kita dapat mengubah data, kita juga dapat menghapus data ketika data yang ada di dalam aplikasi kita ini sudah berlebih. Kita dapat melakukan hapus data dengan mengklik tanda keranjang sampah yang ada di atas. Seperti ini kita melakukan OK, lalu kita melakukan refresh seperti biasa seperti tadi. Kita dapat melihat juga data yang telah ada tadi telah terhapus. Oke, sekian penjelasan yang dapat kami lakukan. Inilah sekilas penjelasan dari kelompok kami tentang perpustakaan. Jikalau ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.